I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video kelompok ini. Hai, kembali lagi dengan kami 10 MPLB Industri. Jadi hari ini kita study tour ke Museum Negeri Sumatera Utara. Museum ini terletak di Jalan HM Joni nomor 51, Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Di museum ini tentu saja terdapat banyak peninggalan sejarah ya guys. Apa sih sejarah yang mau kita pelajari di sini? Yuk saksikan video kita sampai selesai. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk. Manusia purba memiliki serangkaian proses dan perjalanan untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang menunjang terciptanya peradaban modern. Zaman di mana tulisan belum ditemukan atau zaman praaksara sendiri memiliki berbagai corak sebagai perjalanan kehidupan tersebut. Di video kali ini kita akan membahas 4 corak kehidupan masa praaksara beserta ciri-cirinya, baik dilihat dari sisi budaya, teknologi, maupun dari sisi sosial. Corak kehidupan masa praaksara meliputi masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan yang terakhir ada masa perundagian. Corak kehidupan masa praaksara diawali dengan berburu dan meramu. Masa ini terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu, di mana keadaan bumi masih liar dan labil. Manusia kala itu mengandalkan ketersediaan makanan dari alam seutuhnya. Oleh karena itu, mereka hidup berpindah-pindah ataupun nomaden. Meganthropus paleojapanicus, Picanthropus erectus, sampai dengan Homo zaccensis adalah contoh dari jenis manusia purba yang hidup pada masa ini. Kapak genggam, kapak primbas, kapak penetak, dan peralatan yang berasal dari tulang adalah teknologi yang digunakan manusia purba pada masa ini. Dan FYI, api ditemukan manusia purba pada masa berburu dan meramu pada tingkat sederhana. Manusia purba pendukung zaman ini adalah jenis Homo sapiens yang lebih cerdas karena otaknya telah mengalami perkembangan. Mereka mulai mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap atau semi-sedentar, terutama di gua-gua payung, gua yang tidak jauh dari sumber air atau sungai yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput.
Hal ini terbukti dari penemuan-penemuan kulit kerang dan siput dalam jumlah yang banyak atau yang disebut sebagai Jokkenmodinge. Masa ini juga menandai munculnya sistem kepercayaan berupa totatisme, animisme, dan dinamisme. Selanjutnya ada masa bercocok tanam. Seiring pertumbuhan manusia dan kelompoknya, masa berburu dan meramu kemudian ditinggalkan karena merasa kurang efektif. Mereka mulai hidup menetap dan menanam tanaman untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Bila tanah yang ia tanami sudah tidak subur lagi, barulah mereka berpindah untuk mencari lahan baru untuk ditanami. Karena kelompoknya mulai pesat dan pola kehidupan nomaden mulai ditinggalkan, maka kehidupan perkampungan mulai dikenal masyarakat praaksara pada masa ini. Adanya aturan, sikap gotong royong, kebersamaan, dan pemimpin diperkirakan mulai ada dan semakin membuat kehidupan mereka lebih tertata. Adapun juga tradisi barter sudah dikenal pada masa ini. Pada masa bercocok tanam, manusia purba sudah mengenal beberapa alat dengan teknologi sederhana, seperti mata panah, gerabah, beliung persegi, kapak lonjong, serta bangunan megalitikum keagamaan seperti menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, punden barunda, dan arca batu. Yang terakhir, ada masa perundagian. Masa perundagian atau masa pertukangan adalah masa di mana corak kehidupan masyarakat praaksara ditandai dengan adanya teknologi pembuatan berbagai perkakas untuk menunjang kehidupan. Masa perundagian dilatar belakangi oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah, pengalaman pertanian, serta perkembangan kemampuan akal. Pada masa ini, manusia purba mulai mengenal dan dapat memperkirakan gejala alam sosial yang tertata. Oleh karena itu, pada masa ini kita dapat menemukan berbagai peninggalan perkakas yang terbuat dari besi, perunggu, dan logam jenis lainnya. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa.